Ini yang saya akan sampaikan terkait dengan problem based learning. Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu semua sudah nggak asing terkait dengan model pembelajaran ini. Ada yang bilang model, ada yang bilang strategi, ada yang bilang pendekatan. Kita itu mengacunya pada teori yang mana. Namun pada intinya adalah tujuan dari adanya problem based learning itu bukan hanya dihadirkan peserta didik itu untuk berpikirkan sesuatu masalah. Baik K13 maupun kurikulum merdeka, problem based learning masih menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat dilakukan. Karena di sini menuntut anak untuk berpikir kritis, Bapak Ibu semua. Apa yang harus dilakukan? Dan kenapa kok ini harus dilakukan? Bapak Ibu semua, tidak dipungkiri termasuk saya, Bapak Ibu semua. Saya guru kelas 6. Pasti yang dituntut adalah ketika anak mau ujian itu, pahami materi A, B, C, dan D. Betul nggak? Betul. Nah, untuk memahami tersebut, apa yang diminta oleh gurunya? Baca. Tapi apa yang dilakukan oleh anak semuanya? Menghafal. Bahkan ketika dikasih tes sama gurunya, jawabannya ketik titiknya, komanya sama seperti apa yang ada di buku. Buat guru sangat memudahkan untuk mengoreksi, betul nggak? Sangat memudahkan banget. Tulisannya, komanya, kata-katanya, berarti ini kan anak textbook banget, ya kan? Kita memiliki satu nilai positif, berarti anak ini memiliki kemampuan mengingatnya tinggi. Bapak Ibu, saya pernah ngalamin seperti ini. Ketika saya mengajarkan anak-anak, saya kan memang hobinya mendongeng. Saya hobinya bercerita ya Bapak Ibu semua ya. Nah, saya itu mengajarkan materi terkait dengan penyerbukan pada makhluk hidup. Nah, coba kalian semuanya merem ya. Bayangkan di dalam pikiran kalian semuanya, saat ini kalian semua berada di sebuah taman yang luas dengan bunga-bunga yang indah dan kalian duduk di tengah-tengahnya. Saya kan gitu, saya ajak anak-anak. Sudah membayangkan? Sudah. Sudah duduknya sudah nyaman? Sudah. Jangan lupa buka snacknya yang sudah dibawa dari rumah. Dibuka. Saya meminta anak itu untuk merem, berimajinasi. Kok saya begitu? Ketika saya belajar terkait dengan hypnoteaching, ternyata kemampuan anak berimajinasi itu membantu dia untuk memahami apa yang dia ingin pahamkan. Konsep apa yang ingin kita berikan? Merem dia, saya bercerita. Hari itu, di hari Minggu, kalian pergi ke taman dekat rumah kalian. Kalian membawa makanan yang banyak, termasuk minuman. Sesampainya di taman, kalian itu duduk dan memakan snack yang kalian bawa dari rumah. Singkat ceritanya, ketika kalian makan, ternyata kalian melihat seekor kupu-kupu yang berwarna sangat cantik terbang di depan kalian. Karena kalian penasaran, kalian ikuti tuh, ya kan? Kalian ikuti kupu-kupu tersebut terbang kemana? Ternyata kupu-kupu tersebut hinggap di bunga sepatu yang warnanya sangat cantik, yaitu merah. Kalian amati. Ketika diamati, kok ada yang kecil-kecil ya di kakinya kupu-kupu menempel. Kupu-kupu itu terbang lagi dan hinggap di bunga sepatu lainnya. Lah, serbuk yang tadi, bukan serbuk, saya nyebutnya butiran-butiran kecil itu jatuh di bunga satunya lagi. Nah, anak sudah kita ajak bercerita tanpa harus begini Bapak Ibu. Penyerbukan adalah apa? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, dengan seperti itu dia bercerita. Baru saya jelasin. Nah, tadi
dalam cerita Mister, di kaki kuku-kuku itu ada apa? Ada butir-butiran kecil, Mister. Nempel nggak? Nempel. Terus pas dia hinggap di bunga sepatunya yang lain lagi, bagaimana kondisi serbuknya, apa butiran tersebut? Jatuh, Mister. Itulah penyerbukan. Tahu nggak Bapak Ibu semua? Saking anak itu ingatannya bagus, saya kasih tes esai, apakah pengertian dari penyerbukan? Dia ceritain dong Bu, dari bagian pertama sampai kuku-kuku. Coba Bu, keren gak tuh salah satu anak saya? Dia ceritain, nempel di bunga sepatu warna merah, nempel lagi ke sini sebut butirannya jatuh. Tapi dia gak salah. Saya langsung kategori, ini anak audio banget nih, karena mengerti apa yang didengar dan dia tulis. Nggak salah Bapak Ibu semua. Dari situ Bapak Ibu saya terinspirasi bikin buku. Saya kemas buku-buku mata pelajaran saya. Buku-buku apa? Cerita-cerita materi-materi pelajaran saya di IPA saya jadikan buku Momol si Petualang Ilmu. Salah satunya terkait dengan penyerbukan, simbiosis, karena memang saya suka bercerita. Itu saya tulis di situ. Terinspirasi dari salah satu anak saya. Jawab esai kok cerita saya disalin lagi. Keren Bapak Ibu, gak salah. Nilai plus buat dia. Dari situ saya tahu ini anak audio banget nih. Belum tentu saya tampilkan film dia bisa mengerti, iya kan? Tapi ada anak juga yang benar-benar jawab sesuai dengan yang ada di buku. Anak itu tergantung dengan apanya Bapak Ibu, tergantung dengan apa yang ada pada dirinya. Kenapa sekarang contohnya di IKM itu kurikulum mandiri itu seni dipilih-milih. Boleh musik, boleh drama, boleh nari, boleh rupa. Bapak Ibu yang nggak bisa nari di SBDP disuruh nari, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, besok tampilkan tarian dinding tak dinding. Lihat di YouTube. Karena gurunya nggak memiliki kemampuan nari, ya kan? Ya. Jadi disuruh milih Bapak Ibu. Bapak Ibu gurunya milihnya apa? Oh kayaknya saya bidang musik. Orang musik disuruh gambar, ya gambarnya apa? Gunung segitiga dua, ya kan? Ada sawahnya, ada burungnya bentuknya M, ya kan? Kalau diwarnain gunungnya warna biru, rumput apa namanya sawahnya warna hijau, ada jegrit-jegritnya gitu, ya kan? Ada jalanannya segitiga, ada tiang listriknya, sampai sekarang masih ada, dari zaman kita sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Itu turun-temurun warisan Bapak Ibu. Dari zaman kita nggak lekang oleh waktu. Karena apa? Gurunya nggak bisa gambar, tapi harus menuntut kurikulum itu anak itu bisa gambar. Coba kalau gurunya sama anaknya bisa gambar. Sekarang daun udah nggak lagi Bapak Ibu warnanya hijau. Anak-anak yang kita gambar, kalau Bapak Ibu lihat, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya ungu, bahkan gradasinya macam-macam. Langit warnanya merah dicampur oranye dicampur kuning. Keren tapi hasilnya. Coba lihat anak-anak pada saat LKS 2M, ya kan? Nah kita agak bisa disuruh gambar. Itu jadinya di papan tulis lagi pede banget. Jadi ikutin. Nah itu guru saya dulu, ya kan? Ternyata sekarang masih sama. Itu namanya warisan Bapak Ibu semuanya, ya kan? Nggak bisa. Kita jago gambar, disuruh ngajarin musik, apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Apakah akan menghasilkan suara-suara yang harmoni? Enggak. Paling gurunya begini. Ini ada lagu Indonesia Raya. Coba siapa yang berani menyanyikan? Atau enggak gurunya melihat, coba Putra maju ke depan nyanyi, ya kan? Nah gini nih kayak Putra nyanyinya, ya kan? Bagus kan kayak gitu, ya kan? Putra bisa nyanyi, begini coba Putra ajarin temennya. Gurunya pede ngenilai lagi. Gurunya nggak bisa nyanyi, ngenilai. Ya kan cuma dengerin apa Bapak Ibu? Ini enak apa enggak? Tapi ketika ditanya, itu bagus sih itu sesuai dengan nada dasarnya enggak tahu. Tapi bisa nilai 80 karena enak didengar. Nah makanya di kurikulum Merdeka itu pilih sesuai dengan kemampuan dari satuan pendidikan
ingin seperti apa itu seninya, itu Bapak Ibu semua. Maka konteksnya seperti PBL ini, anak itu sudah dihadapi masalah-masalah. Kita harus mampu memberikan salah satu caranya untuk mereka bisa survive terhadap permasalahan-permasalahan hidupnya di dalam kehidupan sehari-hari. Menghafal, contohnya tadi, mereka biasa diajarkan dengan menggunakan sesuatu yang abstrak. Kayak kemarin kita nyanyi aja, ya kan? Tapi itu prinsip yang harus kita lakukan. Konkret, semi konkret, semi abstrak. Abstrak itu yang harus kita lakukan. Jangan abstrak dulu. Kita di kuliah, ingat Bapak Ibu semua, mata kuliah perkembangan belajar peserta didik. Jean Piaget mengatakan anak-anak kita itu masih berada pada tahapan operasional konkret. Ya udah, nah ini botol warnanya apa? Putih. Betul apa salah? Salah. Salah ini jadi salah. Mau minum air putih. Ya kan air putih betul Bu, susu. Ya kan? Susu putih ini warnanya apa? Nah, gitu. Tutup, coba kalau konkret. Nah, tutup botol ini warnanya apa? Botol ini menyerupai bentuk bangun ruang apa? Ini kekonkretan. Sebelum anak itu menggambar tabung, tapi kenalkan dulu. Coba cari bentuk-bentuk benda yang ada di sekitar kita yang bentuknya sama seperti ini, mirip seperti ini, bukan sama. Anak itu mencari. Baru dikenalkan konsep tabung dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu semua, sesuatu yang abstrak itu memaksakan kita untuk memahami sesuatu itu lebih sulit, termasuk kita. Ini kayak ini IKM, abstrak nggak Bapak Ibu? Abstrak. Kita mandiri lagi, dipaksa untuk bisa belajar secara mandiri. Sesuatu yang sifatnya kita belum tahu seperti apa, disuruh milih pula. PD-nya milih pula lagi. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Berarti sudah terjadi masalah. Sebagian besar dari peserta didik tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan dan dimanfaatkan. Sebagian besar Bapak Ibu, bukan berarti nggak semua peserta didik. Semua peserta didik bisa kok untuk melakukan segala sesuatunya. Lalu permasalahannya, bagaimanakah menemukan cara yang terbaik dan bagaimana setiap mata pelajaran dapat dipahami. Nah, salah satunya yaitu dengan problem based learning. Ini salah satu cara bagaimana guru itu mengajarkan kepada peserta didiknya agar dia memahami satu konsep yang ingin dicapainya. Mengapa peserta didik diberikan permasalahan? Kalau kita sebagai orang dewasa punya keyakinan gini, ya saya dikasih masalah lagi, langsung deh kita begini bilangnya, mungkin Allah ingin membuat kita naik kelas. Iya kan? Kalau jawabannya gitu, bener kan? Pokoknya kita berpositif thinking aja sama Allah. Siapa tahu nanti derajat kita akan naik. Iya kan? Karena orang meninggal pun masih ada masalah. Iya kan? Di alam kubur, iya kan? Karena sesuatu itu masih ada masalah. Nah, tapi kalau anak-anak, mengapa dia kok masih kecil diberikan masalah? Bapak Ibu semua, ini dari hasil penelitian. Pertama, ketahan malangan anak-anak itu saat ini tidak ada. Mereka dikasih sesuatu yang susah itu karena sudah terbiasa. Mah, minta. Pak, minta. Mah, dapat PR ini aku nggak bisa. Terus mamanya lagi juga. Ya kan, langsung ngerjain. Tulisannya dijelek-jelekin, kalau tetap aja ngerjain. Ketahuan kan? Ketahuan. Karena orang tua tuh pengen memberikan sesuatu yang terbaik, tapi terkadang salah. Kan kayak gitu. Gurunya sampai teliti. Guru itu paling teliti dengan tulisan anak Bapak Ibu, tapi nggak teliti dengan tulisan suami. Karena suaminya nggak pernah nulis, ya kan di rumah. Itu Bapak Ibu, paling teliti dengan tulisan anak. Ini ketahuan nih mana tulisan anak nih. Anak itu tidak memiliki ketahan malangan, maka diberikan masalah. Diberikan masalah agar anak itu tahan malang. Coba Bapak Ibu, zaman kita SD, saya tahun 98. Saya yakin Bapak Ibu sebelum saya itu mungkin didikan guru-guru kita mungkin bisa jadi lebih parah daripada yang saya. Saya di SD itu masih merasakan yang namanya dijewer kuping ke atas. Diri masih begini, masih merasakan. Mungkin di zaman saya sebelum saya lebih parah lagi juga ada. Tapi kalau saya ngadu, saya berarti
nggak Bapak Ibu ngadu ke sama bapak saya? Enggak. Kalau saya ngadu sama piket saya, ditambahin saya. Kalau anak sekarang cuma dibilangin aja, ngadu ke orang tuanya, Bu, kenapa kok anak saya ditegur? Cuma pakai lisan, belum pakai fisik gitu. Cuma disuruh nulis, kamu melakukan kesalahan, tulis ini 20 kali. Tulisan cuma kayak gitu doang. Orang tuanya kadang ada yang kritis, tuh kenapa kok si A disuruh nulis banyak? Kadang nggak terima juga, tetap orang tua itu seperti botol kecap, pengennya nomor 1. Apapun jenis kecapnya pengennya nomor 1. Nggak salah Bapak Ibu. Kita pun juga punya anak pengennya yang terbaik, tapi jangan sampai begitu, karena ketahanan malangan ini penting buat anak-anak, apalagi di zaman sekarang ini. Kedua, problem solver. Masalah itu menjadikan anak itu mampu untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan. Contoh, kalau ada anak, saya kasih contoh 3. Anak punya uang 2.000 rupiah. Dia ingin beli jajan. Belilah dia ke toko. Sampai, Bu, beli ciki. Ternyata cikinya harganya 2.500. Masalah nggak Bapak Ibu itu bagi anak? Masalahnya apa? Duitnya kurang. Ada 3 macam anak dalam cara pemecahan masalahnya. Ada anak yang begini, ya Bu, duit saya kurang. Ada anak yang nggak jadi beli, dia mengalokasikan beli yang lain, atau tidak dia pulang ke rumah. Ada anak yang seperti ini, oh ya Bu, tunggu sampai ke rumah, Mah minta duit 500, cikinya kurang 2.500. Ada anak yang seperti ini, besok aja deh belinya, sisa uang jajannya disisain 500 untuk bisa memenuhi 2.500. Ketiga cara ini memecahkan masalah tidak? Memecahkan masalah. Ada yang mengalihkan membeli yang lain, ya kan? Ada yang minta lagi sama mamahnya, ada yang nabung dulu untuk mendapatkan itu. Artinya anak yang nantinya bisa survive di poin 4 ini, mampu untuk bertahan hidup lebih panjang adalah anak nomor berapa Bapak Ibu? 3. Karena dia melalui proses. Kalau anak yang nomor 2 nanti udah terbiasa kayak gini Bapak Ibu, gedenya jangan salahkan anak kalau anak nanti nggak bisa yang namanya mandiri. Kerja Bapak Ibunya, udah nak, nanti kerjanya jadi guru aja, makanya kamu kuliah keguruan, ya kan? Makanya kalau saya lagi pas ngajar di kampus, mahasiswa saya tanya apa? Pengen jadi guru? Enggak, disuruh bapak, disuruh ibu, gitu kan ya. Itu udah banyak. Karena saya heran Bapak Ibu sama mahasiswa sekarang. Dulu Bapak Ibu cantik-cantik, itu anak-anak. Saya bingung antara ngajar mahasiswa apa tante-tante. Benar, itu tasnya tuh nggak ada tas yang kayak gini, nggak ada Bapak Ibu. Tasnya tuh tas kecil dijinjing. Kertasnya kertas file, bukan kertas file yang buku kapal, tapi memang udah dilipet. Isinya ya itu ya, bedak, lipat, apa segala macam. Itu yang terjadi. Makanya saya tanya, beneran pengen jadi guru? Sebenarnya sih enggak Kak, karena disuruh mama. Oh mamanya apa? Mama juga guru, biar nanti ada penerusnya. Oh alhamdulillah, semoga nanti bener. Itu Bapak Ibu mahasiswa sekarang, tasnya mah kecil tintengannya, wangi, harum gitu ya kan. Pokoknya mah yang penting skincare-nya gitu sekarang. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah itu kan anak-anak yang sebenarnya nggak mampu menyelesaikan masalah. Sampai untuk mencari pekerjaan aja masih melibatkan orang tua untuk bisa mendapatkan sesuatu. Orang tua pun nggak salah, karena orang tua ini memberikan yang terbaik. Tapi zaman kan terus berubah. Contohnya yang ada di DKI yang saya alami, walaupun itu orang tuanya pengawas, orang tuanya kepala sekolah, dia tidak bisa serta-merta anaknya lulus PGSD menaruh anaknya di sekolah tersebut, karena harus sesuai dengan anjak. Dan kepala sekolah belum tentu mau menerima. Karena kalau asal menerima kena sanksi, mau digaji dari mana dan lain sebagainya. Apalagi di cara PDK itu ada KKI dan lain sebagainya. Banyaklah. Makanya sekarang banyak lulusan-lulusan itu saya tanya, sekarang kerjanya apa? Di bank, di apa? Akhirnya dia punya jalan sendiri untuk memecahkan masalahnya. Karena yang tadinya
dikasih solusi ini, ternyata satu sisi zamannya sudah berubah, ada regulasi baru, dia tidak bisa. Sehingga dia mencari alternatif baru untuk menyelesaikan masalahnya. Ingat Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu punya falsafah hidupnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Itu benar-benar. Jadi belum tentu apa yang kita inginkan di depan itu sesuai dengan kenyataannya. Maka perlu yang namanya anak itu menjadi problem solver dan survive. Tadi itu analisis skill, kemampuan dia menganalisis, aduh, duit saya kurang 500, apa yang harus saya lakukan? Gak salah dia minta ramah, memang gak salah. Dia melakukan proses penabungan, itu lebih bagus, dan lain sebagainya. Inilah kenapa masalah itu perlu diberikan kepada anak-anak semuanya. Penting dipahami, problem solving melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan. Pernah Bapak Ibu menghadapi ada anak macam-macam. Anak ada masalah, ada yang menyelesaikannya dengan cara menangis meraung-raung untuk mendapatkan iba dari orang dewasa, ya kan? Ada anak yang cuek, ya kan? Biarin aja, saya bisa menyelesaikan masalahnya dan lain sebagainya. Itu karakter anak yang terbiasa dan tidak biasa berhadapan dengan masalah, maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Metode pemecahan masalah ini dikenal sebagai metode brainstorming. Nah, terkaitan dengan brainstorming ini Bapak Ibu menjadi satu hal yang menarik. Ketika saya menjadi peserta untuk pelatihan hypnoteaching, ada satu hal Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nanti bisa lakukan. Kita sebagai guru belum mampu dikatakan berhasil ketika kita belum mampu merangkul anak. Merangkul Bapak Ibu bukan menjadikan anak mendapatkan nilai 10 pada mata pelajaran. Itu belum dikatakan berhasil. Tapi ketika sudah dikatakan berhasil adalah kita mampu merangkul anak. Maka yang harus kita lakukan, saya ingat banget, dirilah kalian di hadapan mereka. Masuklah kalian di tengah-tengah mereka. Ketika kalian sosok guru diterima oleh murid-muridnya, pegang anak murid tersebut. Setelah dipegang, genggam dan rangkul, baru bawa ke dunia kita. Jadi jangan paksakan anak. Nah, begini ya, itu kita maksakin anak untuk ikut kita. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah kita orang lain loh Bu di dunia ini buat mereka dalam fase kehidupannya. Karena orang yang dekat pertama kali dengan mereka adalah orang tuanya di rumah. Ketika mereka dititipkan dengan kita termasuk orang lain. Maka orang lain itu gak bisa mendikte anak tersebut untuk ikut dengan kita. Maka kita dulu yang harus mendekati dia. Ketika kita sudah diterima, pegang, rangkul, genggam dengan erat, baru Bapak Ibu nanti akan merasakan anak itu curhatnya luar biasa ketika sudah merasa nyaman dengan gurunya. Bahkan masalah orang tuanya diceritain. Bener gak? Tuh, itu udah saking percayanya anak sama gurunya. Anak itu apa kata gurunya Bu? Kalau SD itu apa kata gurunya? Kalau TK itu apa kata orang tuanya umur 5 tahun ke bawah? Tapi kalau sudah usia SD apa kata gurunya? Orang kata mama, orang kata bu guru matematika itu caranya begini. Betul gak? Sampai orang tuanya mau minta anak tersebut potong rambutnya aja telepon gurunya. Pak, tolong nanti bilangin Andi ya Pak suruh potong rambut. Karena saya minta-minta nggak berhasil. Padahal sudah saya kasih duitnya untuk ke pangkas, nggak jalan-jalanin. Tapi gurunya bilang, besok potong rambut ya. Tapi nggak besok. Tapi karena apa kata gurunya, itu bekal Bapak Ibu, pondasi buat kita. Pondasi banget buat kita. Makanya SD itu lebih berat. Harusnya guru SD itu lebih gede Bapak Ibu. Benar. Lebih berat Bapak Ibu. SMP itu anak-anak secara alamiah. SMP, SMA itu apa kata temannya. Percaya nggak? Udah sulit loh Bu diajak kondangan. Udah ikut ibu kondangan nanti makan bareng. Nggak mau walaupun ini. Jangan
sama saudara aja nggak mau. Tapi kalau diajak main sama temennya, mah mau main, mah si itu begini, si A begini. Tapi nanti kalau sudah masa-masa dari dewasa awal, itu sudah apa kata pacarnya. Itu beda lagi. Nah itulah cinta buta, apa kata pacar diikutin aja. Nah mumpung kita masih di SD, Bapak Ibu semua, apa kata gurunya, masukin yang positif. Guru SMP itu kan gak kayak guru SD, Bapak Ibu. Guru SMP itu sendiri-sendiri. Ada masalah, nggak diselesaikan sendiri sama gurunya, itu bisa jadi langsung ke guru BK. Tapi guru SD udah mata pelajarannya seagreg, semuanya diajarin. Ada masalah, guru itu juga yang menyelesaikan. Luar biasa. Tapi insya Allah Bapak Ibu, guru SD dulu yang masuk surga. Amin. Amin. Dia karena ajarannya lebih banyak, betul nggak? Betul. Amin. Pokoknya kita positif thinking aja Bapak Ibu, yang penting ikhlas. Nah ini Bapak Ibu semua, brainstorming karena merupakan sebuah metode yang merangsang dan menggunakan wawasan. Nah ini yang saya gariskan lagi, tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Jangan melihat kualitasnya, dalam arti di sini jawaban anak ini benar, salah. Yang penting dia mampu berpendapat aja, itu sudah sesuatu luar biasa. Walaupun 2-3 kata itu udah luar biasa banget. Bapak Ibu, untuk anak-anak yang tidak biasa memiliki kemampuan secara lisan untuk diminta mengungkapkan pendapat, itu lebih sulit. Tapi ketika dia berpendapat, dia berhasil, beli ribet buat mereka semua. Guru diminta tanpa melihat kualitas pendapatnya. Namun apa yang harus dilakukan? Nah ini Bapak Ibu, sesekali guru tidak boleh tidak menghargai. Kalau tidak menghargai berarti apa Bapak Ibu? Kalau tidak menghargai berarti apa? Menghargai pendapat siswa sekalipun pendapat siswa tersebut salah menurut guru. Ada di si A, dikasih pendapat dia salah. Kamu gak belajar ya? Emang kemana Bapak Ibu? Emang kemana Bapak jelasin kamu gak ngerti ya? Kupingnya kemana? Kan gitu. Kupingnya gak dipakai ya? Gak dicatat ya? Udah syukur-syukur itu anak mau jawabnya kan Bapak Ibu. Ditanya kupingnya kemana, jelas kan di sini. Itu kan makanya ditanya lagi. Siapa berarti yang salah nanya? Guru tuh, anak itu takut sama gurunya. Coba kalau anak itu anak SMA, gitu. Coba, iya kan? Tanpa harus menyalahkan guru, tanpa harus menyalahkan anaknya, pendapatnya. Jawab aja walaupun salah. Bagus pendapatnya, bagus dia keberaniannya. Adakah yang ingin berpendapat? Misalkan jawaban si B lebih benar, bagus. Nah, jadi ada intonasinya agak berbeda Bapak Ibu. Tetap kita hargai mereka semuanya. Ini pesannya dari siapa ini? Saya ngambil dari kutipannya Pak Yamin dari bukunya tahun 2007. Ternyata benar Bapak Ibu semua. Itu yang dilakukan. Saya pun juga sama. Anak saya di rumah si Al yang baru umur 7 tahun sekarang kelas 1, kalau dia berpendapat maunya apa-apa harus berproses. Semacam ini. Dia ingin membeli mainan mobil remote control. Harganya sekitar 175 ribuan. Dia memang punya target satu hari 1 buku dibaca, buku cerita yang pendek-pendek. Saya targetkan anak saya berproses. Kayak tadi misalkan anak saya membaca buku, dikirim videonya sama saya, sama istri saya. Malam dia menceritakan, Al udah baca buku belum? Udah. Mana kirim videonya? Dikirim sama saya by WA. Kalau gitu ambil duit 5.000 di lemari, duit 5.000 suruh masukin ke celengannya. Nanti berapapun nominal yang dia dapatkan, orang tua tidak menambahkan. Itu yang saya biasakan untuk anak saya. Jadi beli itu nggak sesuatu yang tidak minta. Itu saya tanamkan sama anak saya khusus kelas 1. Karena saya dididik sama orang tua saya, mau ini mall, mau ini, tugas dulu. Ini dulu. Bukan tidak, tapi itu yang saya rasakan ketika saya sudah berkeluarga. Itu yang saya rasakan. Untuk mendapatkan sesuatu memang harus berusaha dulu. Ketahan malangan itu Bapak Ibu semua yang perlu dilakukan oleh kita semuanya. Tapi memang untuk membiasakan itu nggak sulit.
Awalnya anak saya juga pun kesel. Sampai saya begini, Mas Al kalau disuruh baca buku nggak senyum, tapi kalau main game teriak-teriak itu tabnya mau Abi ambil, baru dia senyum menurut dia begitu gitu kan. Tapi nggak kasar, pokoknya Abi nggak kasih hadiah kalau Mas Alnya itu nggak ceritain. Jadi targetnya nggak ada sekedar baca, tapi dia menceritakan kan gitu. Saya belajar dari mana Bapak Ibu? Dari guru ngajinya anak saya. Pulang ngaji sama Cingina, pulang ngaji abis isya. Abi aku dapat biskuit kaleng yang isinya itu ada puluhan dibagi-bagi. Kok Mas Al dapat biskuit? Kenapa? Aku baca Yasinnya lancar. Hanya berupa biskuit kaleng Bapak Ibu. Itu anak cerita ke saya, ke orang tuanya, seneng banget. Saya tanya, siapa aja yang dapat biskuit? Aku sama Bang Atta. Berarti dia sudah kebanggaan buat dirinya sendiri. Padahal biskuit Bapak Ibu yang sekalian isinya 20 dibagi-bagi itu luar biasa. Hanya berupa biskuit. Apalagi yang lainnya itu yang menjadi, waduh, sosok guru ngaji yang ibaratnya di perkuliahan dia tidak dapatkan ilmu tersebut, tapi dia terapkan agar anak itu nyaman. Nah, apalagi kita yang udah duduk di bangku perkuliahan, masa ya kita nggak mau melakukan hanya sekedar bagus nah, keren nah, mantap nah, nanti Bapak Ibu dirindukin sama anak-anaknya. Kalau sudah dirindukan sama anak-anaknya, anak lulus nanti yang dicari gurunya. Tapi ada beda loh Bapak Ibu. Ibu bapak semua nanti akan ada beda. Anak pintar dengan anak yang kita sudah cap, ini anak bandel banget. Ketika sudah lulus mereka, ya kan? Yang sering negor gurunya tersebut terkadang adalah anak-anak yang dulunya kita cap dalam tanda kutip bandel. Anak-anak yang pintar ketemu guru ini. Iya. Tapi anak-anak yang kita cap gitu, Pak, gitu ya kan? Bu, Bapak datang ke sekolah. Beda Bapak Ibu, makanya karakter itu enggak. Anak itu masih dalam tahap perkembangan anak-anak SD itu. Maka tidak boleh ada yang namanya pelabelan di awal. Kalau sudah label dan tercancap dalam diri mereka, sakit Bapak Ibu. Untuk anak itu nggak berani melawan gurunya, tapi dia berupa sikap Bapak Ibu. Nggak berani melawan gurunya, tapi dia berupa sikap. Bisa jadi dia malas sekolah, nggak ikut belajar. Saya terus punya kenangan kok sama guru matematika SMP saya. Karena memang galak banget, hukumannya sadis banget, kan seperti itu. Tapi saya juga masih punya memori sama Bu Tita, guru kelas 5 saya, sama Pak Samsudin, guru olahraga saya, yang bahkan sampai datang ke rumah untuk mensupport saya ikut lomba A, ikut lomba B. Berupa perjuangan guru, bangganya saya dapat uang 3.000 rupiah ketika saya menang lomba puisi. Diumumin di upacara 3.000 rupiah pada zaman tahun 2020 itu kan besar banget Bapak Ibu semua. Satu kebanggaan. Itu jasa-jasa. Saya bilang, kenapa saya pengen jadi guru di awalnya? Ya karena itu guru saya yang menginspirasi saya. Saya pengen jadi seperti beliau, udah Ria, Bu Tita dan sebagainya. Jadi sosok tunjukkan kita sebagai guru agar ke depan profesi guru itu menjadi profesi yang memang dicari oleh mereka semua, bukan karena orang tuanya. Tanya guru kelas 1, cita-citanya jadi apa? Dokter, polisi, gitu kan? Pilot. Nyebut guru bahkan bisa jadi satu gak ada, ya kan? Itu karena yang terpublikasi guru tuh begini, guru tuh begitu, karena sebagainya. Maka sosok guru harus bangga. Saya bangga menjadi guru, kan seperti maka ketika saya masuk, wah TGR ini rumah kita semuanya, ya kan? Guru penyelamat saya Bapak Ibu, baju ini penyelamat saya dari penilangan polisi, seperti yang tadi saya ceritakan di awal, ya. Jadi ini Bapak Ibu semua karakteristiknya. Nah, kita masuk ke karakteristiknya untuk PBL itu sendiri. Belajar menemukan, ada masalah nih. Nah, tentukan. Jadi kalau PBL itu hasilnya tuh bukan produk Bapak Ibu, tapi bagaimana anak itu mampu menyelesaikan masalah. Itu aturan, rumus, konsep, dan pengetahuan terdahulu. Jadi kita memberikan masalah kepada
kepada anak, di mana anak itu kita minta untuk menggunakan informasi-informasi yang sudah dia dapatkan sebelumnya, bukan hal-hal baru yang memang belum sama sekali dia tidak ketahui. Kalau hal-hal baru yang sama sekali belum dia ketahui, bagaimana dia mau menggunakan teori-teori atau konsep-konsep terdahulu? Kan seperti itu. Selanjutnya, memperoleh cara pemecahan wajib, karena problem solver. Caranya bagaimana itu kita serahkan kepada anak-anak. Ketika dicoba gagal, kasih motivasi, lakukan. Kemudian situasi baru. Nah, ketika anak sudah seperti ini menggunakan konsep-konsep terdahulu, tapi konsep tersebut itu masih bisa kita gunakan untuk dihadapi pada situasi baru. Gitu. Situasi apapun konsep yang sudah dia pelajari mampu untuk menyelesaikan. Maka dasarnya adalah kita hargai kemampuan anak terlebih dahulu. Yang terakhir adalah nantinya akan muncul proses belajar baru karena dia mampu menemukan satu permasalahan, memecahkan. PBL sendiri itu adalah pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata, autentik, nggak ngawang-ngawang. Kalau tadi Bapak Ibu bertanyaan terus terang Pak, saya terus terang. Kurikulum Merdeka ini masih ngawang-ngawang, tapi saya lihat tadi masih pada nginjek lantai. Alhamdulillah belum pada melayang, kan kayak gitu. Berarti masih bisa berdiri dengan kokoh untuk jalan ke depan mencari informasi. Benang kusut akan terurai, kan kayak gitu. Yang penting masih kokoh nih Bapak Ibu, ya kan? Permasalahan nyata yang dihadapi benar-benar bisa dilihat oleh anak. Jangan diajak permasalahan orang tua beda dengan anak-anak semua yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah. Keterampilan menyelesaikan masalah, berpikir kritis sekaligus membangun pengetahuan baru. Ini adalah tujuan dari PBL tersebut dari pengertiannya. Tujuannya berpikir kritis pasti. Apalagi di C4 pembelajaran abad 21 sampai sekarang, berarti nanti K13 nggak ada, pembelajaran abad 21 nggak ada juga dong. Ada, pastinya ada. Critical thinking salah satunya itu harus dibina, kemampuan berpikir kritis anak. Bapak Ibu, salah satu anak itu terjerumus dalam tanda kutip mendapatkan sesuatu yang mudah ketika apa Bapak Ibu? Menjawab soal-soal pilihan ganda, ya kan? Gampang banget kan? Tapi itu menjerumuskan ke Bapak Ibu, menjerumuskan loh. Karena kalau anak salah satu, kalau anak salah aja salah. Betul, beda dengan uraian. Tapi anak lebih suka yang mana Bapak Ibu? Pilihan ganda apa uraian? Pilihan ganda. Padahal dia tahu risikonya. Kalau uraian, padahal anak itu jawab salah, ada poin, ya kan? Entah itu poin kasihan, ya kan? Upah nulis, ya kan? Masih dipakai gitu, masih. Walaupun di rubrik penilaian nggak ada, ya kan? Tapi tetap ada upah nulis dan segala itu ada poin. Tapi anak lebih nyaman apa? Pilihan ganda. Guru pun juga lebih nyaman ngoreksi pilihan ganda. Nomor 1 B, nomor 2 A, gitu. Nomor masalah muncul, Bu, saya disalahin Bu sama ini, ya kan? Muncul masalah baru di situ. Nah, itu pemecahan masalah dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri. Jadi benar-benar mengajarkan anak itu tidak selalu berada tangan di bawah, tapi benar-benar anak itu tangannya ke depan, kemudian ketika dia sudah dapatkan, berikan. Seperti ini Bapak Ibu semua. Benar-benar PBL itu susah nggak dilakukannya? Seperti yang tadi Bu Peti sampaikan, saya itu memang paling hobi, paling senang itu otak-atik dan lain sebagainya. Termasuk ketika ada permasalahan dalam kelas, saya mencoba untuk menciptakan sesuatu gitu. Termasuk best practice saya. Nanti saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ada yang terkait dengan PBL maupun tidak PBL. Dan itu ternyata berharga buat saya. Tidak hanya sekedar jenjang karir, tapi itu pun juga berharga bagi saya
memberikan sesuatu yang bermakna buat peserta didik saya. Percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu percaya apa yang Bapak Ibu buat itu bermanfaat buat anak, yakinlah akan memberikan keberkahan untuk Bapak Ibu semua. Enggak hanya keberkahan, rezeki itu tidak hanya sekedar dari materi Bapak Ibu, tapi anak merasa nyaman dengan kita belajar pun, apalagi kita ada karya, itu luar biasa Bapak Ibu poin plusnya. Bahkan apalagi untuk karir ada nilai kredit dan lain sebagainya, itu harus kita lakukan sebagai guru yang inovatif. Prinsipnya menggunakan masalah nyata untuk mengembangkan pengetahuan. Jadi masalah yang benar-benar nyata seperti yang tadi saya sampaikan. Ini Bapak Ibu, masalah itu bersifat terbuka. Seperti apa sih open ended itu? Contohnya gini Bapak Ibu, contohnya sebelum kita ke PBL-nya. Contoh soal-soal open ended itu begini. Kalau misalkan dalam matematika, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 20. Itu open ended. Kalau pertanyaan tertutup, 7 tambah 8 sama dengan titik-titik-titik. Anak langsung bisa jawab 15. Tapi kalau open ended, contohnya itu titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 20. Banyak nggak nanti jawaban anak? Banyak. 1 tambah 19, 2 tambah 18, 3 tambah 17. Lah repot amat nanti saya ngoreksinya. Tapi memang itu yang diminta. Makanya soal-soal open ended itu nggak banyak. Kasih aja 1 soal. Kasih 1 soal dibandingkan 10 soal yang sifatnya tertutup, anak bisa langsung menjawab, dibandingkan dengan 1 soal tapi anak mampu menganalisis kemampuan dirinya, itu lebih bermakna yang mana? Nanti ada anak yang langsung dapat 5 jawaban, ada anak yang dapat 7 jawaban, ada anak yang dapat 8 jawaban. Kalau itu yang Bapak Ibu guru lakukan dalam seleksi OSN atau KOSN, udah gak perlu seleksi lagi, tinggal lihat prosesnya. Ini anak ini kayaknya mampu beranalisis. Karena OSN atau KOSN, saya belajar dari salah satu sekolah swasta, dia tidak mengambil anak-anak yang peringkat 1 Bapak Ibu. Rata-rata anak-anak yang terpilih dari sekolah swasta yang memang sudah menjadi langganan Olimpiade tersebut, justru anak-anak yang berada di peringkat belakang, tapi dia memiliki kemampuan beranalisis dan berpikir. Anak yang peringkat 1 gak dipilih Bapak Ibu, karena dari hasil asesmennya, anak ini mampu menyelesaikan masalah. Karena soal-soal Olimpiade itu adalah soal-soal penyelesaian masalah. Bagaimana batang untuk menjadi 9 meter, di situ ada 5, ada 3, ada 4. Bagaimana untuk bisa menjadi 9 meter? Ya kan, anak itu butuh kemampuan berpikir kritis. Oh, ternyata seperti itu. Jadi Bapak nggak ambil yang peringkat 1, 2, 3 untuk jadi wakil, enggak. Anak-anak lain ternyata dia punya kesempatan yang sama. Bisa jadi karena Bapak Ibu peringkat 1, 2, 3 itu merupakan akumulasi dari nilai-nilai semua mata pelajaran, sehingga dia punya poin lebih. Tapi ketika ditelusuri per mata pelajaran, bisa jadi yang ranking 1 tersebut nggak terlalu pandai di bidang matematika. Ternyata yang ranking 11 nilai matematikanya lebih tinggi. Dia yang terpilih maju dapat medali emas. Itu Bapak Ibu, wah dari situ terbuka pikiran saya. Kan selama ini kalau di negeri ya kan, ya kita tes seleksi yang peringkat 1, 2, 3, 1, 2, 3 aja di sekolah, kita seleksi mana yang terbaik. Oh ternyata ada anak-anak tertentu yang memiliki kemampuan beranalisis. Dan saya belajar dari Pak Ridwan Sak, pemilik sekolah semacam olimpiade untuk guru-guru dan lain sebagainya. Dia memang membina anak-anak untuk olimpiade. Itu luar biasa banget Bapak Ibu. Pak Ridwan Sak rumahnya di Depok. Kalau belajar sama beliau, yang penting anak itu mengamalkan khususnya dalam hal keagamaan. Jadi agamanya dapat, ilmunya dapat sama beliau. Saya belajar dari situ. Oh caranya seperti ini untuk mendidik anak. Itu dalam satu bidang aja. Open ended pun juga sama. Maka berakar dari open ended itu Bapak Ibu. Masalah yang bersifat terbuka, berpusat pada peserta didik dan kolaborasi antar peserta didik sangat diperlukan. Dan lanjut ciri-cirinya: aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Aktivitas pembelajaran harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi gurunya
Ketika nanti anak itu dihadapi satu permasalahan, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Ini ada masalah nih, coba selesaikan. Bagaimana air ini dapat kamu bagi kepada teman-teman sekelompok kamu. Saya kemarin baru aja memberikan tes sama anak-anak saya, Bapak Ibu. Tesnya adalah seperti ini. Nah, kan pandemi sudah menurun. Sekarang ternyata ada virus baru, bahkan belum terdeteksi, yaitu hepatitis, ya kan? Tapi belum masuk kategori ABCDE. Coba bantu Mr. Momor, ya kan? Waktu itu saya ada makanan yang namanya mie dalam satu mangkok besar, saya taruh di atas meja. Mr. Momor mau dong mie ini dibagi ke 8 teman-teman kamu. Masalah dong buat dia. Tapi ingat ya nak, kan sekarang hepatitis itu kamu cari informasi hepatitis. Nah saya kasih informasi, karena saya ditanya cepat. Hepatitis itu penularannya itu bisa melalui kontak, misalkan kamu bergantian tempat makan. Jadi ada kontak seperti itu. Itu nggak boleh kamu lakukan. Kira-kira mie ini untuk bisa jadi 8 bagaimana? Tahu nggak Bapak Ibu? Anak saya ngelakuin apa Bapak Ibu? Dia ambil daun mangga. Dia ambil daun mangga 8 lembar daun. Karena saya nggak nyediain piring. Saya nggak menyediakan sendok. Dia ambil, dia mungkin cari, oh iya, biar nggak tertular, saya konsultasi pokoknya nggak boleh ada kontak. Dia ambil daun mangga di lapangan, siapin 8, plus dia minjem yang namanya garpu di penjaga sekolah. Sendok itu, di garpu itu mie-nya dibagi 8. Bangga banget saya Bapak Ibu. Gak kepikiran, dalam pikiran saya juga pun dia ngambil daun mangga. Yang kepikiran saya, dia akan lari ke dapur pinjam piring. Ternyata enggak itu yang dilakukan sama anak saya. Anak saya ambil daun mangga. Luar biasa kan? Itu di luar out of the box. Berhasil itu anak semuanya. Nah kalau anak yang berpikirannya singkat, oh gampang mister, pinjam aja piring ke bawah. Walaupun itu mie hanya sebatas stimulasi aja. Stimulus untuk anak-anak bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut. Oh pakai daun mangga, nggak kepikiran di saya, tapi dia melakukan. Kreatif gak Bapak Ibu itu caranya? Kreatif banget. Sampai saya tanya, kok kamu kepikiran sama daun mangga? Iya mister, tahu gak? Lihat di mana anak saya? Ingat film Bolang, makan pakai daun. Artinya kan dia ingat film Bolang, dia sudah dapat pengetahuan terdahulu. Yang tadi saya sampaikan, harus konteks dan terhubung dengan pengetahuan dia terdahulu. Kenapa dia menggunakan daun? Karena dia ingat Bolang, si bocah petualang. Coba kalau seandainya dia nggak pernah nonton Bolang, bisa jadi dia benar-benar pinjam piring. Nanti masalah baru apa? Piring kotor dia harus nyuci. Ya kan itu masalah baru lagi. Nyuci harus pakai sabun dan lain sebagainya. Nah itu salah satunya Bapak Ibu semuanya. Diarahkan anak untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita mengarahkan, hati-hati, nggak boleh ada kontak ya, karena ini bahaya. Walaupun pandemi sudah melandai, tapi ada yang baru nih. Bahkan semalam saya lihat berita lagi, baru lagi Bapak Ibu, virus cacar monyet. Jangan saya ngomong monyet. Ya kan? Cacar monyet, flu Singapura, Masya Allah itu keren banget, ya kan? Katanya sudah menulari ke kuda melalui kelelawar. Semoga kita semuanya terlindungi Bapak Ibu, kita sudah nyaman, kita sudah senang, anak-anak kita sudah bisa PTM. Di Bekasi sudah 100% kan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Enak kan? Sekolah ramai lagi kan? Makhluk halusnya sudah hilang semuanya. Bener Bapak Ibu, itu kenyataan di sekolah saya. Guru, karena kelas lantai atas itu sudah sepi, gak ada penghuni dan lain sebagainya, guru datang kan rata-rata ke ruang guru, Zoom di ruang guru dan lain sebagainya. Itu bisa jadi malam ada yang ngajar tuh, ya kan? Entah siapa gitu. Tapi sekarang sudah PTM semuanya, alhamdulillah. Pemecahan masalah dilakukan
menggunakan pendekatan berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu adalah berpikir yang sistematis. Seorang tokoh ilmuwan bisa mendapatkan sesuatu hasil dari penelitiannya, dia sudah melakukan kerja secara ilmiah. Apa contohnya? Dia mengamati fenomena yang ada. Kenapa ya ini terjadi? Dia mengamati dulu. Yang kedua, dia kan tadi sudah mengamati, kemudian dia bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Dia cari informasinya. Entah dari buku, dari apa, dan lain sebagainya. Informasi dia dapatkan, dia olah. Pengolahan data. Sampai terakhir dia dapatkan, oh, pantesan seperti ini. Ternyata jawabannya adalah ini. Itu Bapak Ibu secara ilmiah. Runtut sistematis. Dari sesuatu yang dia hadapi sampai dia mendapatkan sesuatu pemecahan masalah. Itu yang dia dapatkan. Karena sistematis itu boleh gak ada yang dilengkap? Kalau kita habis mengamati ini masalah nih, kalau kita langsung ini loh penyelesaiannya bisa. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami permasalahan yang sama, betul kan? Kalau permasalahan yang sama di hari sebelumnya Bapak Ibu sudah dapatkan dan di hari ini Bapak Ibu dapatkan lagi, tanpa harus melalui pencarian informasi, Bapak Ibu bisa jadi langsung menentukan pemecahannya. Tapi kalau masalah itu baru, maka Bapak Ibu nggak boleh serta-merta menentukan obatnya. Sama seperti virus COVID ini Bapak Ibu. Sebelum kita divaksin, disuntik, itu tidak berapa lama Bapak Ibu. Hampir 1 tahun ditemukan vaksinnya. Karena orang kesehatan itu nggak mau serta-merta. Ini kan sama dengan virus MERS, ya kan? MERS kan waktu itu pernah jadi, ya kan? Pernah terjadi dan lain sebagainya. Ternyata kan beda. Ini beda, maka dia harus melakukan segala sesuatu penelitian sehingga ditemukan. Nanti ada Sinovac, ada apa namanya, AstraZeneca dan lain sebagainya. Itu semua dari hasil penelitiannya ditemukan. Nah, ketika nanti ada, ternyata apa Bapak Ibu semua, COVID itu kan bermutasi. Oh, yang tadinya hanya bisa cuma 1 dosis, karena semakin lama semakin bermutasi, nggak bisa lagi nih cuma 1 dosis. Akhirnya harus dosis kedua. Dia berkembang lagi, bermutasi lagi dengan namanya yang beda-beda. Mulai dari apa waktu itu sampai Delta, sampai yang terakhir kemarin, ya kan, Omikron, ya kan, baru Omikron ya, belum Omikron ya kan. Nah itu harus dosis 3 booster. Semoga udah mentok sampai booster, ya kan, udah nggak ada lagi seperti itu. Itu kan cara penyelesaian masalahnya dengan cara yang baru ketika dia sudah mendapatkan penelitian. Apakah nanti ketika muncul nauzubillah min dzalik sesuatu yang baru, kita bisa gunakan nih obat yang tersebut? Belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu semua. Sama seperti Bapak Ibu ketika sakit, sama dokter dikasih antibiotik. Kenapa dikasih? Kenapa? Dibandingkan dengan obat-obat yang lain, antibiotik itu harus diminum habis, dimakan habis. Karena memang untuk diri kita, imun kita. Karena bisa jadi virus atau bakteri yang ada di tubuh kita itu, dia pintar Bapak Ibu mengenali apa yang ada pada diri kita. Kalau dia sudah mengenali, nanti ketika dikasih sesuatu yang baru, dia akan melakukan segala sesuatu dan beradaptasi dengan sesuatu yang baru juga. Itu dalam tubuh kita Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi itu Bapak Ibu semua, pemecahan masalah dilakukan menggunakan dengan pendidikan ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua yang sudah ikut. Di sini ada yang lagi ikut PPG nggak? Udah nggak ada ya? Karena sudah pada tunjangan profesi semua ya. Nah, mahasiswa PPG, terusnya kurikulum 2013 sampai dengan kurikulum Merdeka, PBL itu nggak asing, bahkan sampai sekarang digunakan.
Ada langkah-langkahnya Bapak Ibu, ada sintaks-sintaksnya namanya. Tahap pertama, mulai dari mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar sampai tahap kelima. Sekarang saya langsung pada contohnya. Contoh penerapannya, ini Bapak Ibu. Di tahap pertama atau fase pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Dikasih datu masalah. Ya kan? Ada gambar apa ini? Tumpukan sampah. Guru menunjukkan kepada peserta didik sebuah foto gambar yang menunjukkan menumpuknya sampah di tepi jalan di tengah-tengah lingkungan padat penduduk seperti gambar ini. Ya kan? Peserta didik mengamati. Nah, amati gambar tersebut. Lihat, kasih waktu Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu, tapi jangan lama-lama. Ya kan? Amati ya nak. Amati. Sudah diamati? Sudah. Peserta didik diminta memberikan tanggapan dan pendapat terhadap gambar pada foto tersebut. Kasih pendapat. Apa yang kamu dapat tanggapi dan berikan pendapat kamu terkait dengan sampah ini? Pak, itu sampahnya banyak di jalanan sehingga membuat macet, gitu kan ya? Yang kamu mungkin anak itu fokus pada gambar sebelah, ya ini kok gak macet? Pak, itu pemandangannya jadi gak indah, banyak sampah dan lain sebagainya. Kita hargai pendapat anak-anak, kita hargai. Peserta didik tadi dikatakan, dan peserta didik diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Contohnya, mengapa sampah dapat menumpuk? Itu pertanyaan yang jadi masalah. Mengapa sampah dapat menumpuk? Terlebih lagi di pinggir jalan seperti ini, ya kan? Permasalahan kontekstual tidak Bapak Ibu dengan anak? Kontekstual. Ini fase di mana anak-anak pada tahap pertama, fase orientasi pada masalah. Anak mengamati, anak diminta memberikan tanggapan dan membuat pertanyaan untuk dijadikan satu permasalahan yang akan dibahas pada fase kedua. Mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Guru sebagai fasilitator membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan pertanyaan masalah yang akan dicari. Peserta didik diberikan tugas untuk menggali informasi dari buku IPA, misalkan di kelas 9 tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan dan lain sebagainya. Kelas 6 terhadap lingkungan, kelas 1 juga belajar tentang lingkungan dan lain sebagainya. Cari mengapa hal itu bisa terjadi. Apa dampaknya? Anak mencari itu Bapak Ibu, searching. Coba kamu cari di perpustakaan informasinya. Pak, di perpustakaan gak ada buku-bukunya. Oke, kalau kayak gitu kamu tanya sama guru-guru di kelas lain. Boleh gak nyari informasi melalui wawancara ke guru-guru kelas lain? Boleh. Tanya sama kakak kelasnya atau tanya sama ibu kantin. Boleh. Itu adalah proses di mana peserta didik mengorganisasikan dalam belajar, guru yang memfasilitasi. Coba nak, kalau kamu gak ada buku, masa iya kamu gak bisa mengerjakan sesuatu, diem aja? Kan ada tuh bu pak guru di ruang guru, coba cari informasi di sana. Kan ada tuh ibu kantin, coba tanya. Kan ada kakak kelas, coba kamu tanya dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu guru semua. Fase 3, setelah anak mengorganisasikan itu semua, apa yang dilakukan? Peserta didik mengumpulkan informasi untuk membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah. Sampai dengan guru bagikan lembar kerja. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, di dalam PBL kita menggunakan LKPD. Nah, berkaitan dengan LKPD, kalau kita namanya dulu LKS, ada salah tafsir Bapak Ibu. LKS itu ternyata yang beredar di sekolah-sekolah kita adalah kumpulan-kumpulan soal ya. Padahal LKS itu adalah lembar kerja siswa. Sekarang namanya lembar kerja peserta didik yang berisikan apa? Anak itu melakukan suatu kegiatan
mulai dari alat bahan, percobaan, kesimpulan dan lain sebagainya. Jadi LKS itu pada hakikatnya bukanlah kumpulan-kumpulan soal. Kalau kumpulan soal itu namanya buku bank soal, bukan LKS. Nah, itu yang perlu diluruskan. Peserta didik melakukan penyelidikan melalui lembaga kerja. Jadi siapa yang membuat LKPD-nya? Ingat, anak belum mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, maka dia memerlukan bimbingan. Maka di LKPD tersebut guru sudah mencantumkan langkah-langkah kegiatannya, prosedur pengerjaannya. Langkah pertama apa? Ambil kesimpulan. Sama seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita melakukan praktikum aja, anak mengamati pertumbuhan dan perkembangan penanaman biji kacang hijau antara yang di luar ruangan dan di dalam ruangan. Pasti dalam prosedurnya Bapak Ibu bagaimana? Siapkan alat dan bahan. Anak menyiapkan. Taruh medianya, ada tanah atau kapas itu bebas saja. Anak naruh bijinya, kemudian sudah ditaruh, taruh di luar ruangan, taruh di dalam ruangan. Dikasih waktu 7 hari. Amati. Hari pertama, apa yang terjadi pada biji kacang hijau? Dipandu dengan pertanyaan untuk anak-anak SD. Beda dengan anak-anak SMP SMA. Apa yang dapat kamu ambil dari hasil pengamatan kamu? Anak menuliskan itu semua. Hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari ketujuh, apa yang dapat kamu simpulkan terkait dengan pertumbuhan kacang hijau yang ada di luar ruangan dan yang ada di dalam ruangan? Anak membuat kesimpulan, itu prosesnya Bapak Ibu semua. Dan itu Bapak Ibu, hasil laporannya kalau di kurikulum Merdeka itu namanya adalah karya ilmiah sederhana, laporan penelitian, itu bisa dijadikan sumantif. Itu bisa dilakukan sumantif, dijadikan sumantif. Apa yang kita lakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, anak itu harus kita pandu dengan alur-alur yang jelas. Karena kalau sudah kita, amati, tulisan apa yang kamu amati, itu pasti gak struktur yang kita dapatkan. Kalau kita struktur yang kita dapatkan apa? Hari pertama biji sudah mulai bertumbuh, ada tunasnya, diukur, ya kan pakai penggaris, tingginya sekian, dicatat. Hari kedua tingginya sekian. Di hari keempat yang di dalam ruangan tingginya sekian, tapi yang di luar ruangan kok tingginya sekian. Dan lurus ke atas, tumbuh secara vertikal. Sedangkan yang di dalam ruangan itu bengkok gitu tumbuhnya. Anak dari situ, anak nanti dia bertanya, Pak, kenapa kok yang di dalam ruangan tumbuhnya bengkok, yang di luar ruangan kok bisa lurus? Nah, jangan langsung dijawab. Kira-kira apa ya? Apa ya yang menyebabkan apa yang ada di dalam ruangan tapi tidak ada di dalam ruangan? Anak berpikir ya kan, oh iya, ada matahari. Nah, kita kasih pemahaman bahwasanya pertumbuhan itu memerlukan sinar matahari. Itu penguat kita, pengkonstruk kita. Tapi dengan panduan-panduan yang jelas melalui LKPD. Guru membimbing penyelidikan yang dilakukan peserta didik. Ini benar-benar kalau SD mah inquiry terbimbing, PBL terbimbing. Asal Bapak Ibu tahu, salah satu sekolah swasta yang ada misalnya di kecamatan saya, contohnya adalah lab school aja, itu tuh udah terbiasa Bapak Ibu, anak-anaknya membuat karya ilmiah untuk dipresentasikan. Itu sudah biasa. Sehingga banyak dari murid-murid mereka itu yang lolos jalur undangan, SNPTN, UTBK, karena memang benar-benar dilatih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi. Syaratnya itu adalah menghasilkan karya ilmiah, gitu. Ternyata anak itu sudah terbiasa dari sekolah-sekolah kelas-kelas sebelumnya. Wah, itu luar biasa banget, gitu. Luar biasa banget. Dan itu ada ruang di kurikulum Merdeka untuk Bapak Ibu semua.
Jadi nggak usah harus lembur-lembur membuat soal, tapi bisa dengan cara-cara yang menarik. Bisa kelompok, bisa. Lah kalau kelompok berarti nanti nilainya kelompok dong. Dalam kelompok tersebut pastinya Bapak Ibu nanti akan mengenal. Ya kan nanti ada mengenal mana anak yang memang aktif, mana anak yang pasif, kan ada observasi dan lain sebagainya dalam pengerjaan dan lain sebagainya itu. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Mencatat, setelah dicatat hasil penyelidikannya, kemudian diolah datanya, dijawab pertanyaan. Nah, di lembar kerja itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sampaikan. Apa yang terjadi pada hari pertama? Yang pada hari kedua ukurannya berapa dan sebagainya. Anak itu menyajikan datanya kepada teman-temannya. Presentasilah mereka. Apapun hasilnya tidak ada yang seperti saya sampaikan. Tidak menilai kualitas dari pendapat mereka. Sekalipun apa yang dihasilkan itu belum sempurna atau salah. Karena bisa jadi memang mereka temukan seperti itu. Bapak Ibu, bicara terkait dengan penelitian, termasuk ini penyelesaian masalah, terkait dengan karya ilmiah. Kalau kita melakukan penelitian secara skripsi aja, pastinya kalau misalkan judulnya begini, pengaruh penggunaan cooperative learning untuk terhadap ya, karena pengaruh terhadap hasil belajar IPA. Konsep kita, Bapak Ibu semua, pasti pengennya ada pengaruh. Iya. Ya kan? Karena kita takut kalau nggak ada pengaruh nanti dosen kita nanyanya banyak. Ya kan? Jadi dipaksakan untuk ada pengaruh. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika hasilnya yang seharusnya tidak ada pengaruh, tapi kita takut nih menyajikan tersebut, takut nggak bisa menjawab, dikejar terus sama pertanyaan apa? Datanya kita ubah, hasil anak-anak kita ubah, sehingga disandingkan antara T hitung dengan T tabel, lebih besar T hitungnya sehingga ada pengaruh. Itu kan terjadi Bapak Ibu. Berarti itu kan karya ilmiah sebenarnya nggak ilmiah. Jujur. Benar nggak? Karena kalau bicara ilmiah, ketika tidak ada pengaruh, ya nggak ada pengaruh. Kayak saya, tesis saya terkait dengan pendidikan inklusif. Saya evaluasi, kebijakannya belum mendukung secara penuh terkait dengan pendidikan inklusif. Saya berani memaparkan. Penguji saya Prof. Mulyono, ahlinya pendidikan inklusif, sama Prof. Ana. Saya jawab, dia tanya, Pak, ini yang saya dapatkan berdasarkan penelitian saya di binaan saya terdiri dari 7 sekolah. Ini terjadi di wilayah binaan sekolah saya yang saya sajikan. Saya belum berbicara secara umum. Artinya hasil saya belum bisa diterima secara umum karena saya masih penelitiannya di wilayah binaan sekolah yang terdiri dari 7 sekolah. Ketika hasil ini saya publikasikan ke Indonesia, belum jadi, memang belum bisa diterima karena sampel yang saya gunakan masih 7. Tapi saya berpendapat inilah yang saya temukan. Memang hasilnya banyak yang negatif. Ketika saya berani mempertahankan apa yang saya dapatkan, apa yang saya temukan, dan kesimpulan saya seperti itu, walaupun beliau itu mempertanyakan dan sebagainya, saya bersikukuh dengan pendapat saya sampai sampaikan penelitian ini yang saya lakukan di 7 sekolah. Hasilnya seperti ini. Udah, ternyata mereka menerima. Yang penting kita mampu untuk mempertahankan apa yang kita dapatkan. Banyak Bapak Ibu mahasiswa kita, teman-teman Bapak Ibu, saya yakin kalau ada pengaruh, hasilnya pengaruh. Hubungan antara bla 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 dengan bla 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 harus hubungan, walaupun hasilnya ternyata nggak ada hubungan, sehingga data kita rombak lagi, ya kan? Itu berapa kali Bapak Ibu waktu itu pas skripsi coba, ya kan? Udah statistiknya mumet, ujung-ujungnya hasilnya nggak ada pengaruh, nggak ada hubungan, ulang lagi, berubah satu angka, berubah lagi. Tugas berat memang buat kita, tapi itu masih di Indonesia masih banyak seperti itu Bapak Ibu ya, karena memang masih pemahamannya seperti itu. Kita nggak salah, sepenuhnya kita nggak salah, tapi memang ada sistem yang membuat kita seperti itu ya. Jadi ini Bapak Ibu, ketika nanti anak menyajikan hasil
hasilnya itu nggak sesuai dengan harapan, jangan labelkan dia salah. Bisa jadi mereka itu memang hasilnya seperti itu. Misalkan dihasilkan seperti A, kok dia kok sampai 7 hari biji kacang hijaunya kok nggak nunggu-nunggu? Ya kan ada Bapak Ibu seperti itu. Ada kan tahu-tahu cuma akar tapi nggak nunggu-nunggu gitu. Apa ada yang salah? Itu kan permasalahan baru. Ibu Bapak guru ini tinggal tanya, kamu kasih air nggak setiap hari? Kan kayak gitu. Terus tanahnya bagaimana atau kapasnya bagaimana? Berarti kan ada komposisi yang berbeda dengan teman-temannya. Atau bisa jadi dari kualitas dari biji kacang hijaunya itu sendiri yang memang tidak bisa tumbuh. Kan yang namanya bertanam, kita nanam biji 10 belum tentu akan menghasilkan 10 jenis tanaman baru. Bisa jadi yang berhasil ada berapa Bapak Ibu? 2, 3. Orang dalam satu, apa tuh kalau misalkan pisang? Tandan itu nggak semuanya bagus kan Bapak Ibu? Nggak semua. Bisa jadi ada hal-hal yang memang tidak bagus. Kan seperti itu. Nah kita percaya sama itu Bapak Ibu semua. Tidak langsung melabelkan salah. Ketika muncul masalah baru, selidiki lagi. Maka dalam problem yang kelima ini, menganalisis dan mengevaluasi proses masalah laporan tertulisnya. Guru mengevaluasi. Coba nak maju evaluasinya. Kenapa kok sampah itu bisa menumpuk? Kelompok A menjawab. Ketika dicari informasi Bu, ternyata di lingkungan tersebut kurangnya tempat pembuangan sampah. Ya kan? Kelompok B jawab juga. Selain tempat pembuangan sampahnya yang kurang, ternyata mobil yang mengangkut sampah di warga sekitar itu tidak datang-datang. Masalah juga gak Bapak Ibu? Masalah kalau tempat sampahnya cukup, tapi pengangkut sampahnya yang sampai untuk ketika pusat itu gak datang-datang, terjadi apa? Penumpukan juga kan? Itu kan masalah. Kelompoknya jawab, ya kan? Masyarakat masih suka buang sampah sembarangan. Itu jawabannya sederhana aja, ya kan? Tapi ketika ada anak yang tadi jawab yang kelompok B nih, mobil pengangkut sampah tidak datang-datang, itu luar biasa. Berarti dia mencari informasinya detail. Ya, dapat dari mana? Kita selidiki. Kamu dapat informasi itu dari mana? Dari Pak RT. Berarti yang lain nggak nanya sampai RT, dia nanya sampai RT. Iya kan? Kamu nggak nanya kenapa nggak datang-datang? Datangnya sebulan sekali. Ya kan? Ya pantesan kalau sebulan sekali numpuk kayak tadi. Tapi anak ini berhasil Bapak Ibu, berhasil menemukan titik permasalahan kenapa sampah itu bisa menumpuk. Yang tadinya yang kelompok A hanya menjawab apa? Bak sampahnya kurang. Yang ini lengkap, yang ini karena kesadaran masyarakatnya kurang. Akhirnya semua kelas mendapatkan informasi yang baru tidak? Sama nggak informasi yang didapatkan? Sama. Nah, guru tinggal mengkonstruk itu semua. Nah, jadi masalah sampah itu bukan tanggung jawab Pak RT saja, tapi tanggung jawab kita semua, bahkan sampai sana dinas kebersihan. Kalau nggak ada dinas kebersihan, ini sampah nggak diangkut-angkut akan berdampak. Dibakar pun akan memunculkan masalah baru, ya kan? Polusi udara. Apalagi kalau yang dibakar itu sampahnya adalah sampah anorganik seperti plastik. Kalau kamu bakar nggak diawasi, bisa jadi kebakaran. Banyak masalah-masalah yang akan muncul. Itu yang kita sampaikan kepada anak-anak di tahap akhir sebagai penguatan. Ini Bapak Ibu semua. Peserta didik bimbing guru menganalisis hasil pemecahan masalah tentang yang tadi. Selanjutnya peserta didik diminta mempresentasikan. Sajikan semuanya. Kelompok peserta didik berhasil memecahkan permasalahan, diberikan penghargaan. Penghargaan gak harus berupa benda lah. Misalkan Bapak Ibu punya bintang, tempel bintang, kasih tepuk tangan itu udah luar biasa banget. Beda dengan zaman kita PPL ya Bapak Ibu. Bener kan? Mau kasih reward kita sibuk ke Alfamart, beli beng-beng, beli permen. Berapa banyak modal yang kita gunakan pada saat PPL, ya kan? Tapi sekarang anak yang penting
kasih jempol, tepuk tangan, dihargai pendapatnya. Ya, hari ini yang melakukan presentasi terbaik adalah, udah seneng banget itu. Cuma gara-gara cuma berucap terbaik, ya kan? Nggak ada sertifikat, nggak ada apa-apa. Terbaik adalah kelompok 2. Kasih tepuk tangan, semuanya menghargai. Semuanya tepuk tangan. Kelompok 2 bangga, ya kan? Sehingga yang lainnya pun juga akan meniru, padahal hanya berupa ucapan. Reward yang terbaik itu lisan Bapak Ibu, termasuk sesuatu yang menyakitkan itu pun juga berasal dari lisan. Jadi lisan ini benar-benar harus hati-hati. Bisa memberikan surga, bisa memberikan neraka, gara-gara dari lisan kita ini. Bagus kamu nak, hebat kamu, terbaik, wah bangganya luar biasa. Tapi kok kayak gitu aja kamu nggak bisa sih? Masa kalah sama itu? Apalagi kalau sudah dibandingkan Bapak Ibu. Nggak bisa, anak dibandingkan nggak bisa. Kok kelompok A bisa begini, kelompok B kok begini? Nggak bisa. Di kurikulum Merdeka nggak berlaku itu. Termasuk pun di K13 nggak berlaku. Di kurikulum Merdeka, kelompok sekolah A menerapkan seperti ini, kelompok sekolah B seperti ini, nggak bisa lagi dibandingkan. Karena merdeka, satuan pendidikan punya hak mutlak untuk memerdekakan sekolahnya seperti apa yang menjadi ciri khasnya. Sehingga Bapak Ibu ketika nanti sudah ada merdeka, Bu, Pak, sekolahnya sudah merdeka, apa yang menjadi ciri khas dari Bapak Ibu semua? Sehingga Bapak Ibu berhasil menerapkan kemerdekaan di sekolah Bapak Ibu semua. Sekolah saya begini. Sekolah saya begini. Ketika nanti sama, berarti belum merdeka. Kalau ada yang bertanya lagi seperti ini, berarti nanti kalau sudah menerapkan kurikulum merdeka, sudah tidak ada lagi dong kumpul-kumpul gugus untuk bikin soal. Iya kan? Kalau sekarang masih ada ya Bapak Ibu ya, bikin soal PAT, bikin soal PAS, bikin kumpul-kumpul di binaan atau di gugus. Nah kalau kurikulum merdeka, bisa nggak begitu? Ya karena kan sudah merdeka. Sudah merdeka, bisa jadi sekolah A itu nggak pakai PTS atau PAS yang bentuknya soal, dia pakai bentuknya produk, proyek dan lain sebagainya. Atau bisa jadi di sekolah A itu nggak ada mata pelajaran ini atau materi ini pada semester 1, tapi sekolah lain ada. Kalau disamakan semua, kasihan anak yang nggak belajar materi itu semester 1 tapi harus mengerjakan, ya kan? Benar, orang K13 aja jadi permasalahan loh Bu. Ketika kita membuat, contohnya di wilayah binaan saya, ketika kita membuat soal di wilayah binaan, ada sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 secara utuh. Yang awal, ada yang kurikulum 2013 darurat. Ketika dibuat soal, berbeda dong. Yang darurat itu kan KD-KD esensial. Seperti itu. Ketika diseragamkan, kasihan yang darurat. Kalau yang utuh mereka mendapatkan itu semuanya. Akhirnya kita bagi dua, yang darurat kelompok A, yang utuh kelompok B. Nah, nanti di kurikulum merdeka juga sama seperti itu. Bapak Ibu mengembangkan sendiri-sendiri, tidak lagi bisa diseragamkan karena A punya keunikan, B keunikan. Tidak hanya menonjolkan keunikan dari peserta didiknya masing-masing, tapi apa Bapak Ibu semua? Menonjolkan keunikan dari SD atau sekolah Bapak Ibu masing-masing. Itu tujuannya. Sehingga nanti keberagaman dari itu semuanya akan terwujud yang namanya pelajar Pancasila. Sekolah yang memiliki murid-muridnya berkarakter pelajar Pancasila yang menghargai, toleransi, bla bla bla, sesuai dengan 6 dimensinya yang ada, mulai dari keketuhanan sampai dengan yang lainnya. Itu Bapak Ibu semua. Terakhir, guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari peserta didik, dapat menggunakan paper dan pensil test atau authentic assessment. Jadi ketika sudah melakukan itu semua, kalau ini Bapak Ibu bisa menggunakan, baru deh kayak tadi pertanyaannya, berarti ada nilai kelompok dong. Ada juga nilai per individunya. Karena di akhirnya itu apa? Ada yang namanya berupa penilaian, baik paper test atau pencil test ataupun authentic assessment yang sifatnya nanti individu untuk mengukur sejauh mana sih. Bisa jadi tadi kelompok
B itu adalah kelompok yang terbaik. Tapi nilai kelompok mereka 90. Si A 90, si B 90, si C 90, si D 90. Tapi ketika per individu belum tentu mereka semua akan mendapatkan nilai yang sama 90. Bisa jadi si A 90, si C 75. Akankah akan mendapatkan hasil yang berbeda totalnya? Pasti berbeda. Begitu Bapak Ibu semua. Ini maksudnya loh. Oh, di situ ada paper dan presentasi lagi. Ini adalah PBL secara umum Bapak Ibu semua yang bisa dilakukan berbagai jenis kurikulum. Tapi kalau untuk di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu nanti tinggal sesuaikan mau assessment yang mana yang saya gunakan untuk assessment dalam proses pembelajaran. Berarti jatuhnya ke formatif. Formatif pun juga sama. Boleh project, boleh penugasan, boleh apa, itu pun boleh banget. Ya, cuma bedanya untuk di kurikulum Merdeka ini udah nggak ada Bapak Ibu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, semuanya menjadi satu, ya kan? Jadi holistik benar-benar, termasuk nanti hasil raportnya pun juga sama, nilai deskripsi, nilai deskripsi, nilai deskripsi dan lain sebagainya, plus yang tadi ada P5-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan penilaian PBL ditekankan penilaian pemecahan masalah dalam bentuk penilaian kinerja. Jadi dalam proses PBL-nya tersebut yang lebih ditekankan itu adalah apa Bapak Ibu? Kinerjanya, prosesnya. Maka guru pada saat itu, pada saat PBL dilakukan, guru itu bertindak sebagai fasilitatornya. Nggak hanya sebagai fasilitator, tapi benar-benar dia itu membimbing, menilai anak-anak dan lain sebagainya. Berarti karena tadi nggak ada nilai sikap, berarti di kurikulum Merdeka nggak ada dong kita observasi seperti di K13. Ingat, kan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila: beriman, bla bla bla, berpendidikan global, mandiri, kritis dan lain sebagainya. Itu dari mana? Untuk kita mengetahui anak itu sudah berkembang karakter-karakter itunya. Tetap Bapak Ibu semuanya kita amati, kita observasi, tapi memang tidak seperti kurikulum 2013 yang benar-benar ada panduan khususnya, rubrik khususnya dan lain sebagainya. Tetap, apalagi di modul ajar tersebut Bapak Ibu semua, kemarin yang Bu Sulatina contohkan ada apa? Profil pelajar Pancasila apa yang dicantumkan elemennya? Apakah mandiri? Tapi gak semuanya. Boleh gak kalau semuanya? Ya boleh aja. Repot. Terus ada batas minimalnya gak? Gak ada. Bebas. Jangan dipaksakan. Kalau anak itu, materi itu tidak menuntut adanya pengembangan bernalar kritis, terus kita cantumkan bernalar kritis, ya nanti kalau ada asesor yang datang, Bu, kegiatan mana Bu yang dapat mengukur anak bernalar kritisnya? Bingung gak jawabnya kita? Bingung. Jadi cantumkan apa yang memang Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Itu yang harus kita lakukan. Mau 2 boleh nggak? Boleh. 3 boleh nggak? Boleh. Tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Sesuaikan semuanya dengan konteks pembelajaran yang ada. Ini terkait dengan PBL. Sebelum nanti saya lanjut, saya buka di sini mau bahas terkait dengan unek-uneknya yang masih khusus terkait dengan IKM, boleh. P5 boleh, PBL boleh, monggo silahkan. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, saya buka sesi pertanyaan, monggo Bu. Hermangga, Bapak yang di belakang ada yang mau bertanya? Silakan dulu ya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Bu? Ada.
Silakan Pak mau bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya mau bertanya ke saya. Baik, terima kasih Pak Momo, pemaparan yang luar biasa. Saya jadi tergelitik nih Pak. Padahal saya nggak ngertikin ya Bu. Mana yang bertanya? Oh, sampingnya Guru Merdeka. Dari mana Bu? Dari Tambun Selatan Pak. Oke, dari Ibu Tambun Selatan. Mau silakan Bu. Karena terinspirasi juga dengan yang merdeka sebenarnya saya Pak. Pertanyaan saya, konsekuensi dari tidak memilih IKM ya Pak, yang pada 1, 2, dan 3 itu ya, tidak melaksanakan juga seperti pilihan merdekanya Pak. Karena ini masih bersifat sukarela, apa konsekuensinya bagi sekolah atau guru yang tidak melakukan merdeka tersebut Pak? Terima kasih. Udah itu aja Bu. Alhamdulillah. Apa lagi? Ada lagi? Tadi Pak, Pak Dwi mau tanya. Oh, enggak dulu. Oke, baik Bapak Ibu. Konsekuensinya. Bu Penti, ada nggak konsekuensinya Bu Penti? Kalau konsekuensi yang tidak mendaftar karena terlambat itu sebenarnya tidak ada. Nggak ada. Karena Ibu. Ya, nggak ada seperti yang Bu Penti sampaikan. Nggak ada konsekuensinya. Makanya tadi saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang memang belum memilih atau tidak memilih terkait dengan opsi 3 opsi tersebut, ucapkan alhamdulillah. artinya masih punya kesempatan untuk belajar lebih mendalami samudera. Tapi belajar ya Bu, gitu. Konsekuensinya dari dinas seperti apa? Wah, di list nih sekolah-sekolah yang tidak memilih IKN jalur mandiri A, B, C, D besok dikumpulkan di dinas. Sampai saat ini karena bentuknya adalah sukarela, kita tuh sebenarnya Bapak Ibu masih pada tahap opsi. Kalau opsi itu berarti apa? Pilihan. Boleh memilih? Boleh silakan. Nggak memilih pun tidak apa-apa. Bu, kenapa? Ini terjadi juga di DKI Jakarta Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, DKI Jakarta yang katanya keren, katanya, tapi pada tahap-tahap awal pemilihan opsi mandiri Bapak Ibu, dari belasan ribu sekolah yang ada di DKI Jakarta, baru 271 sekolah yang memilih. Sehingga DKI Jakarta berada di peringkat 3 paling bawah. Yang di bawahnya Maluku, bawahnya lagi Papua. DKI Jakarta peringkat 3 tapi paling bawah. Wah, laporan datu keterima rekap tersebut sama kepala dinas. Keterimalah sama kasih kurikulum. Kasih kurikulum akhirnya memanggil tim pengembang kurikulum termasuk saya. Ayo lakukan diseminasi, ayo lakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Sampai kepala dinas membuat surat instruksi, ya kan, pilih sampai turun ke kasih, sampai turun ke pengawas, sampai pengawas itu japri kepala sekolah dan grupnya, siapa yang sudah milih di list sekolahnya. Jadi dalam tanda kutip termasuk DKI Jakarta pun memilih opsi tersebut pada saat itu. Terpaksa deh gue pilih. Walaupun saya belum tahu ini apa. Sama Bu kondisinya. Ada nggak sekolah yang gak memilih sampai sekarang? Ada. Apakah kena hukuman dari Bu Nadia selaku kepala dinasnya? Tidak ada. Adakah dapat pengujian dari pengawasnya? Tidak ada. Gak ada konsekuensinya. Karena hanya masih pada tahap opsi. Ini 2022, 2024 ada 2 tahun untuk kita melakukan pengenalan lebih jauh terhadap IKM ini sebelum tahun 2024. Selamat seluruh sekolah se-Indonesia menggunakan kurikulum merdeka. Sebelum itu kita diminta nih
uji coba, survei sejauh apa sih? Ada nggak nanti hambatan-hambatannya? Ada nggak nanti kendala-kendalanya? Tadi Bu Penti sudah bilang, sampai tahap ini saja untuk nama aja berubah-berubah kan ya Bu Penti ya? Berubah-berubah. Proyek profil pelajar Pancasila itu P5-nya itu, modulnya itu berubah-ubah. Penentuan CP-nya sendiri saja sebelum sekarang yang dipermenin itu sudah berubah. Yang terakhir ini yang 2022 yang kita gunakan. Apakah ke depan nanti akan ada perubahan? Bisa jadi. Di kurikulum 2013 berapa kali Bapak Ibu ada pergantian revisi? Ya kan? Berapa kali? 2014 revisi, 2016 revisi, 2018 revisi, sampai akhirnya muncullah IRAPOT di 2019 yang kita sudah baru banget paham, ya kan? Itu paham juga belum sampai akar-akarnya, ya kan? Baru banget tahu gitu, baru banget kenal deket, udah ada orang baru lagi, ya kan? Udah jadi orang ketiga nih yang mau merusak hubungan kita dengan kurikulum 2013, ya kan? Apakah saya harus berpihak pada dirinya? Ternyata sekarang masih ditentukan pilihan. Ibu mau memilih dirinya atau diri satunya, kan kayak gitu. Ternyata ibu masih galau, nggak memilih, nggak masalah Bu, istiqoroh perbanyak. Karena nggak ada konsekuensinya nanti. Tenang Bapak Ibu, nggak ada konsekuensinya, tapi tetap harus belajar. Yang namanya perkembangan itu harus kita ikuti. Pendidikan itu sifatnya dinamis. Dinamis itu artinya bergerak, tidak statis. Saya dapat informasi bahkan guru-guru yang di sini yang ikut adalah guru-guru penggerak, ya kan? Itu sudah satu poin luar biasa banget. Berarti sedikit banyak sudah mengenal tuh konsep-konsep merdeka belajar, ya kan? Dulu lagi pas jadi guru penggerak dipahami tidak terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya kan? Itu salah satu yang ada di kurikulum merdeka, ya kan Bu Penti? Tuh, ada tidak belajar tentang assessment, belajar kearifan lokal, belajar dan lain sebagainya. Itu salah satu unsur yang ada di kurikulum merdeka. Jadi Bu, jangan khawatir, jangan takut, tidak ada hukuman atau konsekuensinya. Justru Bapak Ibu semua, tapi memang konsekuensinya adalah ada sih, nggak bisa memberikan kontribusi untuk menyatakan kurikulum ini ada hambatan atau tidak di dalam surveinya nanti. Karena yang dapat mengisi survei tersebut adalah sekolah-sekolah yang sudah memilih, yang nantinya setiap 3 bulan sekali diberikan instrumen survei, dan sekolah tersebut melalui akun kepala sekolahnya dia menuliskan apa saja terkait dengan kurikulum merdeka. Hambatannya ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Sekolah yang tidak memilih tidak punya hak itu, karena nggak punya aksesnya. Itu ya Bu, tenang, jangan galau. Pulang dari sini tersenyumlah. Apalagi tadi Bunda sudah mencantumkan, pokoknya pulang nanti ada sertifikat, ya kan? Itu sudah bahaya. Kalau sertifikat itu 1 bulan. Oh, 1 bulan artinya Bapak Ibu akan dapat sertifikat. Jadi sertifikatnya tidak online, Pak Moko. Online, tidak online. Tidak online sekarang. Oke, keren. Ya, itu salah satu dari prinsip. share Oke. masing-masing. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Langsung ke di sebelah sana. Nah, sweet, Hoki sweet. Pak, karena mestinya bukan masuk lagi hoki Pak. Oh, oke Pak, tiga, oke Pak, oke Pak. Pertanyaannya sekalian. Respons. Tadi ketemu nih, Oh, baru ketemu pertanyaan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dari Panggung Selatan. Kebetulan sekolah saya ikut memilih Selamat. dan hasilnya adalah pilihan ibu kepala sekolah saya adalah opsi kedua. Wow, keren. Ya, untuk berubah. Tapi Pak, pastinya ini bukan saya meramal, tapi saya memprediksi setelah saya mendesimulasikan ke teman-teman di sekolah, pasti salah satunya adalah
bahwa kurikulum mereka ini akan dilakukan untuk kelas 1 dan kelas 4 dulu. Maka yang terjadi kira-kira di sekolah saya adalah alhamdulillah. Hanya kelas 1 dan kelas 4. Iya. Dan prediksi saya adalah para guru berbondong-bondong nih mendekati kepala sekolah untuk bilang, jangan saya ya Bu, di kelas 4-nya. Dan mungkin langsung aklamasi menunjuk saya jadi guru kelas 4 atau kelas 1-nya. Mungkin karena sudah menerapkan. Nah, saya minta penguatan Pak di sini. Sebenarnya tidak harus kelas 1 dan kelas 4 saja. Ketika saya memilih opsi yang kedua, kelas 2, 3, 5, dan 6 pun bisa mengambil atau mengadopsi prinsip-prinsip dari kurikulum mereka ini. Apa betul seperti itu? Nah, yang kedua adalah pertanyaan. Dari awal hari pertama selalu membahas tentang prosesnya atau kegiatan belajarnya. Tapi saya belum tahu bagaimana penilaiannya. Oke. Bolehkah saya atau Bapak punya sedikit, saya mau ngintip tentang raportnya. Oh. Karena di standar penilaian di Permendikbud nomor 21 tahun 2022 di pasal 7 yang saya baca bahwa hasil dari penilaian ini akan dilaporkan bisa berupa hasil kualitatif dan atau kuantitatif. Nah, apakah boleh memilih salah satu atau keduanya? Karena ini kaitannya dengan orang tua siswa, di mana orang tua itu kalau belum melihat angka dibilang ya belum puas anaknya. Nah, mohon jawabannya. Oke, terima kasih. Lanjut Bu Penny. Sambil nunggu. Sambil nunggu saya. Mau dilanjut ke pertanyaan berikutnya? Apa mau langsung dijawab? Mau dibantu? Lanjut dulu. Sambil saya cari materi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Adam dari Tangerang Selatan. Setelah dipaparkan, saya menganalogikan ibarat kalau saya mau mendaki gunung Merbabu, saya sudah dikasih tahu pos-posnya. Ada melalui pos 1, pos 2, pos 3. Kalau ada rute-rutenya. Kalau melenceng dari situ berarti saya salah. Sasar ya Pak? Ya. Dari perubahan kurikulum, kalau pribadi saya, kurikulum dari zaman ke zaman tidak ada yang salah. Semua baik tujuannya. Namun satu hal yang menjadi kendala adalah yang pertama, apapun kurikulum yang kita sajikan, ketika sumber daya pendidiknya, sumber daya masyarakatnya nggak siap, itu pun akan menjadi kendala. Sementara mungkin kalau yang di sini, saya sih berhusnuzon aja, berpercaya. Yang di sini yang hadir adalah teman-teman saya yang hebat-hebat. Mungkin saya doang yang belum hebat. Tetapi di belakang saya masih banyak mereka-mereka yang ketika kita ajak saja, saya mah udah tua, yang muda aja. Nah ini bahasa masih banyak. Kemudian perubahan kurikulum A, B, C, tentu kan ada indikator keberhasilan dan indikator kegagalan. Yang saya belum tahu, indikator kegagalan dari kurikulum satu ke kurikulum yang lain, belum kita tahu kegagalannya di mana. Indikator keberhasilannya pun belum. Tapi sudah ada indikator kegagalan. Apakah dalam waktu 2 tahun besok kita sudah bisa merasakan hasil dari sebuah perubahan kurikulum yang akan kita gulirkan? Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Satu lagi. Satu lagi? Oh cukup. Karena nanti bisa dilanjut ke Pak Yogi ya pertanyaan. Ada Pak Yogi. Pertanyaan kurikulum merdeka. Masih penasaran Ibu Galis? Banyak yang nanya juga, ini kenapa nama workshopnya bedah kurikulum 2013 ketika banyak yang share di media sosial dan dimanapun. Karena DPA-nya DPA 2019. Jadi sekarang misalkan Bu Galis yang berwenang. Punten ya Bapak Ibu, banyak juga pertanyaan mengenai kebijakan kalau tadi yang saya dengar.
kebijakan itu, mohon maaf, narasumber kami itu tidak semuanya berasal dari kementerian. Banyak juga memang beliau ini semua sama narasumber praktisi sering dipanggil oleh dari kementerian untuk membantu kementerian, karena kementerian sendiri itu tidak sanggup. Kalau untuk keliling Indonesia, beliau itu hanya sedikit. Kebetulan saya juga pernah menjadi narasumber nasional ya, keliling Indonesia, tapi bukan dalam hal kurikulum. Kalau dulu saya MBS. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Bapak Ibu mengenai kebijakan, kami juga di sini hanya membantu kementerian. Jadi tidak bisa langsung menyampaikan semua jawaban yang Bapak Ibu sampaikan. Nanti kami akan mendatangkan narasumber dari kementerian, ada namanya Pak Yudi. Itu nanti di sesi terakhir. Bapak Ibu silakan tanya, tapi di situ juga kami akan batasi. Kalau Bapak Ibu kebanyakan bertanya juga, materinya tidak semua akan tersampaikan begitu Bapak Ibu ya. Jadi paling nanti akan kami batasi, tapi minimal Bapak Ibu punya gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua. Nanti beliau akan menjawab, tapi juga itu sebisanya beliau. Karena beliau juga kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan, pastinya beliau akan bertanya dulu kepada pimpinan beliau di kementerian. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya dibatasi, jangan mengenai kebijakan. Jadi lebih banyak pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu masalah teknis aja, proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Oke ya. Sepakat kita ya? Iya Bu. Pertanyaannya, pertanyaan nanti yang akan ditanyakan akan dibatasi. Sepakat ya Bapak Ibu? Ya, saya juga lupa dari Ini Bu yang menjelaskan kegiatannya ini tuh banyak yang nanya bukan 2013. Karena memang ini menarik, karena kita juga kan kenapa 2013? Sebenarnya gini, kita punya anggaran itu dari 2019 Bapak Ibu. Karena terhalang dengan pandemi, sehingga kegiatan kami itu yang ada di dinas baru bisa disampaikan tahun 2022. Tetapi 2013 ini pun masih dipakai. Bapak Ibu kan ada opsi ya. Di situ ada mandiri belajar. Di situ mandiri belajar juga opsi pertama Bapak Ibu, kalau saya lihat ya dari IKM yang kemarin, Bapak Ibu itu di satuan pendidikan banyak masih memilih yang opsi pertama. Jadi di situ juga masih digunakan untuk kelas, tapi ditambah ya nomornya dengan P5-nya paling. Dan makanya kami mendatangkan narasumber yang P5, Pak Maulana Yusuf ini adalah orang yang top handal dalam P5 karena best practice-nya beliau itu sudah sangat ya juara nasional Bapak Ibu untuk best practice. Nah, saya juga akan menyampaikan nih, Kabupaten Bekasi juga sebenarnya punya juara apa? Bukan juara sih, tapi peserta terbaik ketika mengikuti sosialisasi kurikulum Merdeka. Siapa itu? Orang yang di hadapan Bapak Ibu semua nih, silakan berdiri Pak Satrio Purnomo. Beliau adalah Polres dari Kecamatan Tarumajaya. Kebetulan kami mengirimkan beliau untuk perwakilan mengikuti sosialisasi kurikulum Merdeka. Ternyata waktu di Solo diumumkan beliau adalah pengawas peserta yang berasal dari pengawas terbaik nasional Bapak Ibu. Kemarin kepala sekolahnya kami mengirimkan Bu Haji Suhaya untuk sosialisasi karena perwakilan itu hanya dari kepala sekolah dan pengawas. Nah, untuk tim penyusun dari guru itu dipilih langsung adalah Ibu Fenty untuk penyusun. Nah, dari pengawasnya, tim penyusunnya adalah Bapak Akung Marianto yang berasal dari pengawas Kecamatan Tambun Utara. Mengapa beliau kami libatkan semua? Karena beliau semua sudah mengikuti program dari Kemendikbud, Bapak Ibu. Makanya beliau semua kami libatkan di dalam kepanitiaan tim teknis. Karena nanti juga beliau akan menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Gitu ya Bapak Ibu ya, cukup sekian ya. Kita sepakati nanti dari pertanyaan yang tadi ya
Oke, semangat pagi. Pagi. Aduh, semangat kalau di depan. Kalau di belakang saya belum tahu nih. Oh, Semangat lagi juga kok Bu. Ya, makasih Bunda Ana, Bapak Ibu. Terkait dengan kebijakan, untungnya saya tadi membahas terkait dengan proses dan teknis dan lain sebagainya. Karena memang pastinya Bapak Ibu ketakutan apa yang harus saya lakukan, gitu kan? Nah, terkait dengan kebijakan dan sebagainya nanti ada Pak Yogi. Ketika beliau nanti tidak bisa menjawab secara langsung pelaku, juga dia akan berkoordinasi dengan atasan-atasan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu, selamat, ya kan? Pertama kali berarti memang harus, kalau yang opsi 1 masih menggunakan K13, yang opsi 2 itu kan berarti Ibu selamat datang Ibu di kurikulum terbaru kami. Ada cepeng, ya kan? Ada bla 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 dan sebagainya. Mau gak mau belajarnya harus ekstra, tapi tenang, semua sudah disiapkan, ya kan? Tinggal mengunduh dan lain sebagainya dan dipelajari. Itu Bapak Ibu. Apakah 1-2 bisa berkolaborasi dan lain sebagainya? Tentu Bapak Ibu semua, walaupun 1-4. Nih, fase, kalau kita bicara fase A itu untuk kelas berapa? 1-2. Nggak bisa nanti Ibu rembuk diri sendiri materinya, karena CP itu sifatnya itu masih umum. CP itu masih bisa dipelajari, dituntaskan sampai 2 tahun. Contohnya matematika kelas 1 aja yang saya hafal, domain terkait dengan bilangan. Siswa mampu menulis, membaca terkait dengan bilangan caca 0 sampai 100. 0 sampai 100 itu diselesaikan sampai kelas 2. Ibu harus rembuk dengan guru kelas 2-nya. Ini kira-kira kelas 1 batasannya sampai mana nih? Mungkin nggak kelas 1 membaca menghitung sampai 100? Ya kan? Sedangkan CP itu 2 tahun. Oke, kelas 1 sampai 30. Contohnya seperti itu. Berarti nanti di kelas 2-nya 31 sampai 100. Ada terkait dengan geometri, CP-nya. Peserta didik itu elemennya mengenal bangun datar dan bangun ruang. Ibu mau menaruh, kira-kira ini untuk di kelas 1 sudah siap belum ya? Ketika nanti rembuk, kayaknya kelas 1 belum deh, tapi ditaruh di kelas 2. Jadi libatkan kelas yang masih dalam satu fasenya untuk berembuk. Jadi capeknya bukan hanya untuk kelas 1 dan 4 saja, tapi semua kelas itu satu harus belajar, harus mengenal, dan harus berkontribusi. Karena kita keterikatan dengan fase. CP itu fase dapat dituntaskan 2-3 tahun. Itu ya Bu ya, jawaban pertama. Lanjut, teknis yang kedua adalah terkait dengan penilaian. Ini ada di panduan penilaian. Nanti Bu Fenty bisa share ini yang baru dan lain sebagainya. Betul. Ada perbedaan antara pelaporan belajar dan pelaporan hasil belajar. Kalau pelaporan belajar itu Bapak Ibu semua, kita lihat di sini, ya kan? Ini ada yang namanya portofolio. Bentuknya sifatnya seperti disampaikan, ya kan? Ada kumpulan-kumpulan dan lain sebagainya. Lalu raportnya seperti apa sih? Ini sekedar contoh Bapak Ibu semuanya. Contohnya laporan hasil belajarnya yaitu seperti ini. Tuh, kalau ditanya, ya kan saya minggir, maaf ketutup. Ya kan? KKN-nya ada nggak? Ya kan? Ada kan? Nggak ada KKM. Jadi cuma nilai akhir sama capaian kompetensi apa? Nggak ada kan sikapnya, nggak ada sendiri kan? Kalau di K13 paling atas sikap. Terus pengetahuan kanan, keterampilan kiri, ini begini nih. Nah, ini contohnya, ya kan? Apakah sudah ada? Belum. Aplikasinya nanti bisa kok di merger dan lain sebagainya. Tapi sudah ada beberapa yang membuat. Itu sekolah-sekolah penggerak dia manual buat sendiri-sendiri, nggak buat. Karena kan sudah konsepnya sudah Betul. merdeka. Jadi tidak ada. Nggak ada lagi penyamaan, seragaman. Kalau seragaman nggak ada merdeka lagi. Jadi memang sengaja kementerian itu nggak membuat. Ini pun Bapak Ibu ini dikasih contoh begini. Bapak Ibu mau model yang lainnya pun Pakai Word, boleh. mau pakai Excel, Mau pakai apapun
boleh, tapi bentuknya seperti ini. Ya kan, ada mata pelajarannya, ada nilai akhir, ada capaian, menunjukkan pemahaman terhadap Pancasila. Perlu bantuan, ya kan, ada ekstrakurikuler dan di bawahnya itu ada ini. Nah, udah sakit izin tanpa keterangan, tanda tangan wali kelasnya. Sama kalau menaikkan kelas tanda tangan. Wah, simpel banget, ya kan? Kira-kira berapa lembar nih? 1. Contohnya 1, Bu. Pak Momo, jelasin juga rapor project beda lagi. Nah, Ini rapor intrakurikuler ya Bapak dan Ibu. Betul, makanya saya udah ngomong. Betul, Bu Penti, makasih ingetin. Ingat rapornya itu ada berapa? 2. Alhamdulillah masih ingat. Kalau rapor project dibagikannya akhir tahun. Akhir tahun, karena memang sudah harus menuntaskan itu semua. Jadi memang ada 2 Bapak Ibu semua ya. Ada di buku panduan asesmen penilaian, pembelajaran dan asesmen Jadi ada yang sama share ke grup tuh Ada di grup. Enggak, yang ke grup ada yang share panduan Ada share. asesmen Oke, penilaian. pokoknya kan pada dibuka aja. sip. Pokoknya nanti Bapak Ibu insya Allah tim dari pengembang kurikulum dari Kabupaten Bekasi sudah siap, apalagi dengan juara-juaranya yang ada di sini, tim-tim hebat di sini akan memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk mendapatkan yang terbaik. Kiranya itu masih ada yang kurang, silahkan download dengan aplikasi mengajar merdekanya, khususnya untuk yang poin-poin 2 ini. Yang saya sajikan ini standarnya, contohnya dikembangkan, silahkan. Termasuk buku pun, ya kan Pak ya, buku pun walaupun kementerian sudah menyiapkan buku untuk sekolah-sekolah penggerak, itu bentuk standarnya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu menggunakan referensi lain, boleh, silakan. Nah seperti itu, boleh. Itu yang penting standarnya kita harus pahami terlebih dahulu. Sama seperti K13 Bapak Ibu, ada buku guru, buku siswa. Kalau dirasa Bapak Ibu melihat nggak buku K13 yang dari pemerintah itu kok materinya kok dikit banget, ya kan? Kok nggak ada materinya, cuma ada kegiatan-kegiatan. Ternyata Bapak Ibu membutuhkan buku pendamping, buku luaran. Nah itu sama juga dengan ini. Standarnya kita punya, pahami. Nanti pun juga ada penguat-penguat lainnya. Yang penting Bapak Ibu mau melakukan yang terbaik. Ini contohnya. Terkait dengan pertanyaan selanjutnya, kalau terkait dengan keberhasilan kurikulum-kurikulum sebelumnya, nanti ada Pak Yogi, ya Pak, yang berhak menjawabnya. Karena pastinya kementerian melakukan yang namanya perubahan kurikulum A, B, C, dan D, itu pastinya sudah melalui hasil evaluasi. Tidak lagi yang ada berbunyi yang penti ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, bisa jadi ini adalah adanya evaluasi. Kenapa kok harus berubah? Nanti pasti akan ada alasan-alasannya. Nanti Pak Yogi akan utarakan semua. Terkait dengan SDM tidak siap, itu akan menjadi kendala. Ya, itu memang PR kita semua. Tapi saya yakin kalau kita masih memiliki kemauan dan usaha untuk memberikan yang terbaik, apalagi ini konsekuensinya adalah terkait dengan hajat hidupnya peserta didik kita, insya Allah semua akan berhasil. Walaupun ada sebagian guru yang memang seperti Bapak sampaikan, yang muda aja, insya Allah ke depan sudah tidak ada lagi. Yang penting kita bekerja tidak hanya melepaskan tanggung jawab, tapi bekerja memang itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Seperti itu aja Bu Penti, silakan. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Momo 12/2 ya. Terus 2. Tangan dong buat Pak Momo. Terima kasih banyak Bapak Ibu mohon maaf lahir batin apabila Bapak ini instruktur guru penggerak 2021 sampai sekarang. Kemudian dari instruktur penggerak karena ingin mengikuti